ya bisa jadi sama, ya. Jadi kosakatanya bisa jadi sama, bisa jadi berbeda dengan yang UTS, tetapi eh, sebagian besar saya lihat bagian-bagian inilah yang masih dianggap sulit, gitu ya. Misalnya begini, Minasang, ini kata Jumbi, ya. Mungkin kemarin saya menuliskannya dengan tulisan JUNB, Junbi, gitu ya. Sehingga, tapi di sini saya melihat nggak ada yang salah sih sebetulnya, Minasangnya. Minasang benar menulisnya. Untuk yang menulis ke hiragana itu justru sebagian besar itu bagus, gitu ya. Nah, yang mengubah dari hiragana ke huruf Latin inilah yang ada beberapa kesulitan. Bukan kesulitan, mungkin Minasang berpikirnya, oh itu cara baca setiap huruf, mungkin pemikiran saya, ya. Maka kita samakan persepsinya supaya apa yang eh, ada di dalam tes ini, atau nanti ketika Minasang menemukan kalimat-kalimat kosakata dalam bahasa Jepang, gitu ya, yang ditulis dengan huruf hiragana, maka Minasang tahu bahwa oh ini yang dimaksud, gitu ya. Nah, misalnya seperti ini, Minasang. Ini saya ubah dulu ke dalam huruf hiragana, Minasang, ya. Hmm, misalnya begini. Oke, seperti ini ya, Minasang. Nah, seperti ini, Minasang. Ini dari huruf hiragana kita akan ubah ke dalam huruf Latin, ya. Nah, coba Minasang kita ubah dulu. Ini dibaca apa, Minasang? Yang nomor satu dibaca apa? Terlihat tidak, Minasang, sih, masing? Terlihat? Nomor satu dibaca apa? Diingat-ingat. Janru. So, des, pinter. Ya, ini dibaca Janru. Seperti ini, Minasang. Janru. Ya, Janru. Jadi di sini ada huruf J bertemu dengan ya, tapi kelihatannya seperti hurufnya sama mungkin ya. Jadi karena melihat ukuran hurufnya sama besar, maka ada juga yang menulis J, ya, an, ru. Nah ini saya tuh berpikir, kok begini ya? Harusnya kan Janru. Jangan-jangan ketika saya cek kembali, sebetulnya Minasang bisa jadi tahu cara bacanya, paham, gitu ya, konsep dari penulisan huruf hiragana. Tapi karena berpikirnya bahwa huruf ya ukurannya sama besar dengan huruf-huruf yang lain, maka dia dibaca sebagai huruf yang berdiri sendiri, gitu. Sehingga Minasang menuliskannya Ji, Yan, Ru. Nah, itu seperti itu. Jadi artinya Minasang tidak salah menurut saya, ya. Eh, karena mungkin pikiran Minasang bahwa huruf ya ini adalah huruf yang berdiri sendiri karena ukurannya sama dengan huruf-huruf yang lain. Padahal yang dimaksud adalah ini jan, ja, ja di sini huruf J bertemu dengan ya kecil di sini, ya, menjadi ja, an, ru, janru. Itu maksudnya seperti itu. Apakah sama yang dimaksud oleh Minasang, yang mungkin barangkali saya lupa siapa saja yang menuliskan seperti ini. Ji, Yan, Ru. Apakah sama maksudnya dengan yang saya sampaikan tadi, karena huruf dia itu ukurannya sama besar sehingga Minasang berpikir oh ini dibacanya sendiri, gitu, sebagai huruf sendiri, huruf mandiri. Apakah ada yang sama pemikirannya dengan saya? Saya sensei, pas ngisi kayak Iya. gitu pikirnya. Nah, saya mikirnya begitu ketika Iya. Dahlia Sang ini tuh,
kok ini semua? Oh, betul. Mungkin berpikirnya ini huruf J, ini ya, ini N, ini ru. Karena dia ukurannya sama. Nah, gitu ya. Nah, jadi saya juga nggak mengecek lagi ini huruf Y-nya besar atau kecil gitu kan ya. Karena kalau ditulis begini pun ya, kalau saya eh, ketik seperti ini, maka pilihannya memang tidak ada lagi yang kecil, akan semuanya sama tuh. Saya pilih itu. Y-nya tidak ada yang kecil, semuanya sama. Ya, seolah-olah satu ukuran yang sama minasang, padahal ini hurufnya lebih kecil dari huruf yang lainnya. Ya, genre. Tapi ini agak kecil yang ini. Kalau ini kecil ya kelihatan. Nah, ini kecil ya. Nah, kalau yang ini mungkin melihatnya sama besarnya. Padahal ini dibaca ja. Seperti itu ya, minasang ya. Oke. Jadi ini dibaca yang benar adalah janro. Oke. Kalau yang kedua dibaca apa, minasang? Kyoko sensei. Ulangi. Kyoko. Kyoko. Oke, nggak Kyoko. apa-apa. Yang lain ada yang baca yang lain? Selain Yaku, Kyoko? Sensei. Yo. Yang benar yaku. Ini huruf ki bertemu ya. Ya itu kan ada a-nya jadi kia, kia. Nah, tapi tidak ditulis kia, tapi di sini kiaku, kiaku. Nah, kalau Kyoko menulisnya jadi begini kalau Kyoko. Yo. Ah, ini. Kyo. Ki dengan yo kecil. Kyo. Kyoko. Nah, ini baru Kyoko. Kalau ini dibaca, karena ini huruf ya, maka kia. Tapi dibacanya tidak kia, tapi kiaku. Kiaku. Bisa dipahami? Bisa sensei. Oke. Lanjut. Kalau yang ini nomor 3 dibaca apa, minasang? Byojaku. Codes ya. Benar sekali ya. Bio, bio ini bi bertemu yo kecil menjadi bio. Tapi bio disatukan. Karena yo-nya lebih kecil maka menjadi bio. Tapi kalau sama besar maka menjadi bio. Tapi karena yo-nya lebih kecil maka bio. Ada u jangan ketinggalan. Bio bunyi panjang. Kemudian jaku. Bio jaku. Ya, ada yang menuliskan ja seperti ini J dengan A. Ada juga yang menuliskannya begini. Biojaku, biojaku sama, ya. Ada yang menuliskan ja, ja, ada yang ja, ya sama. Karena ja itu terbentuk dari huruf J dengan ya, ja. Jadi kalau minasang menuliskan ja, ja atau ja, ja sama saja, benar, ya. Oke, karena kalau ditulis menggunakan di komputer, minasang cukup menuliskan JA saja. Bio, gitu ya. Minasang bisa lihat kalau saya menulis, ada bi kan? Y, O, menjadi bio. Tambahkan U, J, langsung dengan A nih saya. Langsung ja. Tidak perlu, kalau saya menuliskan JYA, benar. Sama juga. JA, benar juga. Seperti itu, minasang ya. Biojaku. Benar sekali. Jadi boleh biojaku, boleh biojaku. Sama saja. Bunyi ja pakai Y dengan tidak sama. Ya. Oke, lanjut. Yombang. Do yomimaska, bagaimana membacanya? Deto. Hai. Dento. Dento. Ya. Ini banyak yang benar. Hanya suka ketinggalan U. Dento teki, harusnya ada U. Dento U teki. U-nya ketinggalan. Mungkin karena terlalu banyak hurufnya jadi dento teki. U-nya ketinggalan. Ya. Lanjut nomor 5. Dibaca apa ini? Sapori. Sap. Ya. Sapori. Sapori atau apa? Ulangi, coba dilihat. Sapari. Sapari. Oh, sapari. Ya, sapari. So, de sapari, bukan sapori. Kalau sapori, maka menulisnya menjadi ho di sini. Ya, ini H, yang ini ho.
sappari, ini sappori. Nah, ini ada double bukan double. Ada double konsonan P2 ya. Sappari, ada double konsonan. P-nya 2, maka di dalam huruf Jepang ditandai double konsonan itu dengan huruf tsu kecil. Sa sekecil pari. Maka pengucapannya mengikuti huruf di depannya. Di depan huruf tsu kecil ini ada bunyi pa, maka menjadi sappari. Kalau di belakangnya po, sappori. Kalau belakangnya ka, sakka. Seperti itu. Ya, lanjut lagi nomor 6. Silakan. Jadi bagaimana bacaannya? Hapio bukan sensei. Oh, des ya, betul. Ha ada tsu kecil, maka dia menjadi double konsonan, P-nya 2, hapio. Nah, ini bukan hapio ya, bukan hapio, bukan. Yo-nya huruf kecil, ya, ini tuh yo kecil. Maka bukan hapio ditulisnya, tapi menjadi hapio, seperti itu. Hapio. Bisa dipahami, minasan? Idesu ka? Oke, lanjut nomor 7. Sebentar, minasan, saya pindah posisi duduk dulu ya. I desu ka, minasan? Sumimasen, omatase. Ya. Nah, lanjut lagi Nana nomor 7. Jadi bagaimana minasan cara bacanya? Hai, do desu ka, minasan? Kiabetsu. Oke, ya. Itu dibacanya kia. Kia, minasan, huruf ki dengan ya kecil ya. Kia. Betsu. Kia betsu. Bukan i ya betsu. Bukan ya, tapi yang benar kia betsu. Oke. Lanjut lagi nomor 8. Bagaimana minasan? Huruf si diberi teng-teng jadi apa? Tambah hio. Jadi Joritsu. sodes ya. Jo, jo, ada u jangan ketinggalan. Ritsu, joritsu, joritsu. Desne. Jadi bukan ji yo ritsu, bukan ya, bukan jiyo ritsu, bukan, tapi jo u ritsu, joritsu ya. Oke. Lanjut lagi nomor 9. Jadi bagaimana minasan? Benkyo. Todes. Ben kyo. Benkyo ya, bukan benkyo, bukan benkyo, bukan. Dan tidak ada artinya dalam bahasa Jepang ya. Bukan benkyo tapi benkyo artinya belajar. Haija, jumba, juba nomor 10. Huruf ki ditambah teng-teng jadi Ganbare bukan sensei. ulangi ya. Gan baru. Sodes. Sodes. Gya. Ganbaru. So, ada gian baru. Betul, gian baru. Bukan gian baru. Bukan gian baru, tapi gian baru. Seperti itu ya. Bisa dipahami minasan? Bisa sensei. Ya, seperti sama ini juga minasang. Jadi kalau minasang mengubah ke dalam huruf hiragana, kosakata ini, maka minasang, oh ini ju. Boleh ditulis ju, boleh ju. Ya, sama saja.
ini bunyi J dengan U. Jadi minasang tinggal masukkan huruf J, kan begitu ya? Nah, tapi karena dia Ju, maka tidak bisa J, tapi langsung Ju. Gitu, tambahkan N, B. Jumbi, jumbi. Nah, ini juga miaku. Miaku itu dari huruf apa saja, minasang? Oke, miaku dari huruf apa? Mi dan Mulai. ya kecil. So des. Mi dengan ya kan ya? Miaku pinter. Mi dengan ya. Kalau soja, ja, so u-nya so u. Betul. Ja-nya dari huruf apa? Ji dan ya. So des. Jojo des ne pinter ya. Ji dengan ya. Soja. Oke. Kalau Ryoko, Ryo-nya dari huruf apa dengan apa? Ri sama Yo sensei. So des. So des. Ri dengan yo kecil. Ryo ko desu ne. Kalau donburi huruf apa do-nya? Do-nya huruf apa? Bu-nya huruf apa? Dasarnya dari huruf apa hiragananya? To dan fu. To. Huruf to dikasih teng-teng ya. Do. Kemudian fu dikasih teng-teng. Donburi. Oke, kalau hapyo. Pio-nya dari huruf apa minasang? Kemudian ada double konsonannya huruf apa tuh? H-nya. Di belakang H ada apa? Su Itu kecil. kecil ya. Kemudian Terus. pio-nya huruf apa dengan apa? I dan Yo. Sodes ya. Hapyo seperti itu. Kalau kiabetsu tadi di huruf apa dengan apa? Kiabetsu huruf apa dengan apa? Ki sama ya. Sodes. Ki dengan ya. Kiabetsu. Oke. Kalau joritsu, jo-nya dari huruf apa dengan apa? Ji dengan Yo. Sodes. Jo, ji dengan yo, joritsu. Bengkyo, kyo-nya dari huruf apa minasang? Apa dengan apa kyo-nya? Bengkyo, kyo-nya huruf apa Sama dengan? yuk. Sodes. Ki dengan yo. Bengkyo. Oke, yang terakhir gyambaru. Huruf apa dengan apa? Gia-nya dari huruf apa dengan apa? Ji dan ya. Gia, gi dengan ya, betul ya. Gyambaru. Seperti itu minasang ya. Bisa dipahami minasang? Bisa sensei. Oke, Bisa baik sensei. ya. Oke, itu sebagai apa ya, fukushu untuk soal-soal UTS kemarin. Ya, setidaknya minasang nanti kalau menemukan huruf-huruf dalam bahasa Jepang, oh maksudnya seperti itu. Ya, oke. Kemudian hari ini saya tidak akan, kita kalau katakana sudah selesai belum ya minasang? Sudah ya? Ya, kalau katakana kalau tidak salah semuanya sudah semuanya. Nanti kita ulang kembali tapi tidak hari ini. Untuk hari ini kita mantapkan dulu hiragananya. Saya akan berikan bacaan ya, dongeng dalam bahasa Jepang, teks berbahasa Jepang. Minasang coba baca. Jadi huruf-huruf hiragana yang kita pelajari bisa minasang aplikasikan untuk membaca wacana atau dongeng berbahasa Jepang ini ya. Oke, sebentar. Tadi saya sudah share. Kita Hyoki, Hyoki, Hyoki. Bahasa Jizo ya. Oke, minasang saya share ya. Ini ada satu cerita. Jadi
cerita ini tentang seorang kakek yang hidup berdua dengan, jadi seorang kakek dan nenek, ya seperti zaman dulu lah gitu ya. Zaman dulu ada seorang kakek nenek yang hidup sulit sekali ya. Nah, karena saking sulitnya, dia sendiri sampai tidak bisa membeli atau menyiapkan makanan untuk tahun baru di Jepang itu. Jadi mereka kan tidak punya agama. Jepang itu Mushukyo ya, negara yang memang tidak memiliki agama. Tetapi pada tahun baru ya, tahun baru Masehi pun mereka merayakan ya Oshogatsu namanya tahun baru itu dengan makan makanan yang disebut dengan omisoka ya. Ada makanan-makanan khas yang dibuat pada tahun baru itu untuk merayakan tahun baru itu dengan makanan-makanan khas gitu ya, yang berwarna-warni cantik. Tentunya perlu uang untuk membeli, sama seperti kita Lebaran, Natal gitu kan, perlu menyiapkan makanan, kue-kue, dan itu membutuhkan uang. Nah, nenek kakek itu karena miskin tidak bisa membeli makanan itu. Nah, namanya juga ikhtiar. Akhirnya si kakek itu berangkat untuk menjual apanya, caping ya, caping ya, topi itu ya, minasan ya. Semacam itu ke kota dengan bukan shopping, dia menjual, saya lupa ya, jadi lupa nanti kita lihat, saya lupa caping atau bawa, dia menjual, kalau nggak salah menjual baju ya, menjual baju-baju bekas lah, bukan baju bagus ya, jual baju bekas dengan harapan bisa terjual dan pulang membawa uang untuk membeli makanan untuk tahun baru ya. Nah, tapi itu di musim dingin, Minasang, bayangkan musim dingin. Kemudian si kakek itu di perjalanan ya tidak ada yang beli satupun. Ternyata bertemu dengan seorang penjual caping ya, topi gitu ya, mungkin kayak anyaman gitu ya, dari bambu seperti itu. Dia juga sama-sama tidak ada yang beli. Akhirnya orang itu butuh baju mungkin ya. Bagaimana kalau tukeran dong, katanya. Udah, saya butuh baju, saya jual yang caping saya ini. Si kakek itu menyetujui, ya sudahlah, saya kasihan, katanya, orang itu kan gak punya baju mungkin. Hanya bertukar baju dengan caping itu. Caping itu ada 6 kalau nggak salah, ada 6. Bajunya juga ada 6 kalau nggak salah. Akhirnya si kakek itu ya tidak bisa menjual juga capingnya. Pulanglah dia ke rumah. Di perjalanan pulang ke rumah, dia melihat ada eh, Ojizo sama itu, jadi patung-patung dewa ya di Jepang itu. Kalau di jalanan, di trotoar itu, Minasang suka melihat nanti kalau ada mungkin yang ke Jepang ya, Minasang biasa di Jepang itu ada batu-batu berukur apa ya, ada yang kecil, ada yang besar, bentuknya seperti Buddha-Buddha gitu, Minasang, gundul-gundul gitu ya. Nah, itu Ojizo sama namanya. Nah, karena si kakek itu kok ngelihatnya kasihan ya para dewa itu gitu, kedinginan gitu kan, maka akhirnya ditutup supaya nggak kedinginan, maka ditutup dengan caping-caping itu dikasihkan ke kepala si Ojijo sama ini ya. Nah, ternyata kalau nggak salah Ojijo samanya tuh ada berapa, yang pasti kurang satu capingnya itu ya, ada dewanya itu yang nggak kebagian. Aduh, kasihan ya. Nah, sementara si kakek punya satu yang dia pakai. Akhirnya yang dia pakai itu dia kasihkan lagi ke dewa itu, sehingga si kakek nggak pakai. Udah aja si kakek pulang. Dan sampai ke rumah, si kakek menceritakan kepada neneknya bahwa dia tadi bertemu dengan Ojijo sama dan menyerahkan si topi-topi itu kepada dewa gitu ya. Nenek senang dengan perbuatan baik yang dilakukan oleh suaminya. Nah, ya sudahlah, mereka tidur, udah malam, tiba-tiba dari kejauhan mendengar gitu ada suara yang nyari, siapa pemberi payung, pemberi caping gitu ya. Aku mencari rumahnya, di mana rumahnya? Ada suara-suara itu sambil suara derap kaki gitu ya. Nah, ternyata mungkin menemukan rumah itu, ternyata si para dewa itu memberikan apa ya namanya, makanan, beras-beras ya, makanan-makanan di depan rumah si kakek. Kemudian mereka pergi ya, yang para dewa itu pergi. Nah, si kakek nenek terbangun dan di depan rumah mereka menemukan ya semacam gandum-gandum gitulah, beras-beras begitu, dan akhirnya bisa merayakan tahun baru. Itu ceritanya kurang lebih ya. Nah, ini cerita rakyat Jepang namanya Dowa, cerita untuk anak-anak yang memang penuh syarat dengan pendidikan, sama seperti kisah-kisah atau dongeng-dongeng
kita juga sama seperti itu, pasti ada moral yang ingin disampaikan kepada pembacanya, khususnya kepada anak-anak ya. Seperti itu, minasan saya izin share dulu, tapi sebelum ke bacaan saya ini dulu ya ke mananya. Saya perdengarkan dulu di mana. Malah saya lupa bacaannya. Gojijo sama bentar minasan ya. Gojijo sama. Sebentar ya minasan ya. Saya tuh tadi tuh menyiapkan sambil ngantuk-ngantuk ya, jadi nggak inget di mana. Hai, hai karena Gojijo sama Kasajijo ya, Kasajizo. Susah. Saya tuh susah mengucapkan zo ya, kalau digabungkan Kasajizo. Oke, saya izin share. Nanti Minasang simak dulu ya. Simak dulu, kemudian nanti saya berikan bacaannya. Kasajijo. Apakah sudah terlihat Minasang? Sudah, Sensei. Ya? Oke, baik. Kita lihat Minasang. Ya, di sana ada tulisannya. Minasang pelan-pelan saja. Jangan, jadi dilihat yang tidak ada kanjinya ya. Pokoknya Minasang, kalau semua nggak kebaca tidak apa-apa ya. Minimal, oh ini ada huruf mu, oh ini huruf o, seperti itu ya. Jaki te kudasai. Saya hanya minta Minasang menyimak saja dulu. 笠地蔵。昔々、人里離れた山の奥に、おじいさんとおばあさんが住んでいました。年も迫った大晦日、おじいさんは雪の中を傘を売りに町に出かけますが、一つも売れませんでした。おじいさんは吹雪になりそうな気配がしたので、傘を売ることを諦め、家に帰ることにしました。吹雪の中、おじいさんは6体のお地蔵様を見つけました。お地蔵様は真っ白に雪をかぶってなんとも寒そうです。これはお地蔵様、こんなに雪をかぶってさぞ寒いでしょう。この傘をかぶってください。そう言ってお地蔵様の頭に傘をかけてあげました。ところが最後のお地蔵様の分が一つ足りませんでした。そこでおじいさんは自分のかぶっていた手ぬぐいをかぶせてあげました。おじいさんはおばあさんにこの話をすると、おばあさんはとても喜んでくれました。おじいさん、いいことをしたね。その晩のことです。ずしん、ずしんと遠くから音が聞こえてきました。おじいさんとおばあさんはそっと外を覗いてみました。すると雪の中を6つのお地蔵様が重そうな荷物を引っ張りながら歩いてきます。親切なおじいさんの家はどこかいな。傘をかけてくれてありがたい。親切なおじいさんの家はどこかいな。傘をかけてくれてありがたい。音はだんだんと大きくなっておじいさんの家の前まで来ました。そしてお地蔵様は大きな荷物を置くと、また雪の中へ帰っていきました。おじいさんとおばあさんはお地蔵様がいなくなると
家の戸を開けてみました。そこには米俵が6つ置いてありました。こうして2人は楽しいお正月を迎えることができました。おしまい。Ya, seperti itu minasan. Jadi ceritanya tentang seorang kakek yang memberi berbuat kebaikan untuk Ojizo sama, 6 Ojizo sama sehingga dia beroleh keberkahan ya. Jadi menuai kebaikan dari apa yang dia tanam seperti itu ya. Oke, ini sebetulnya versi gambarnya juga ada Minasang Ehongnya ya. Cerita bergambarnya ada. Jadi tergambar oleh Minasang ketika si kakek pergi, ketika musim dingin, ketika bertemu dengan penjual lain. Ini di sini tidak diceritakan penjual yang lain. Jadi si kakek sudah kembali menuju pulang dengan membuat caping. Sementara ketika kakeknya berangkat bertemu dengan penjual lain tidak ada. Jadi dipersingkat ya. Oke, baik Minasang. Saya share dulu eh, cerita yang tadi dalam bentuk tulis. Sini sudah tidak ada kanji, sudah saya ubah ya ke dalam huruf eh, hiragana semua, minasang ya, kecuali yang ini. Kasajizo ya, caping lah ya, kasajizo. Sini tuh. Oke, minasang pelan-pelan dilihat dulu oleh minasang satu paragraf, anggaplah satu paragraf ya. Ini satu kalimat, ini dulu dibaca dulu oleh minasang. Nanti kita coba siapa yang mau baca ya. Jadi minasang lihat dulu, lihat kalau lupa-lupa lihat catatan huruf hiragananya. Hai. Silahkan ya, dilihat, dibaca, buat catatan juga silahkan. Apakah ada yang selesai satu kalimat ini? Atau masih dicari? Kalau sudah boleh nanti minasang tulis di chat box atau minasang Teo agete kudasai, angkat tangan ya.
Do desu ka, minasan? Oke, Rika-san sudah. Ada lagi yang lainnya selain Rika-san? Kirana sudah. Oke. Yusuf-san sudah. Dahlia-san sudah. Lia-san sudah. Oke, baik ya. Alhamdulillah ya. Sudah banyak yang ini selesai ya. Baik, saya minta siapa yang mau baca kalimat yang ini? Mukasi si masing. Dahlia-san, mau coba baca? Hai, Sensei. hai, dozo, dozo. Eh, gimana Sensei? Satu kata apa? Satu kata dulu. Kasa, jizo, misal dari judul ya. Dari kemudian ke sini mukasi, gitu dulu. Satu Oh iya, kata, dua kata deh, dua kata dulu kasih ya. 2 kata. Izin Sensei. Hai, Kasa, jizo, hai. terus mukashi, hito, Mhm. hanasareta. Oke, luar biasa. Ini juga susah ya, luar biasa. Lanjut lagi. Kata berikutnya dua kata. Siapa yang mau? Siapa tadi banyak yang sudah tuh? Farel Sang, sudah Farel Sang? Boleh minta dibaca Hmm, Farel Sang? Oke, boleh selesai. oke. Yamano Okuni. Oke, Yamano Okuni. Oke,いいですね。じゃあ次、キラナさん。Baik, Oji Santo Oba-san. Oke, Oji Sang to Oba-sang. Oke, lanjut lagi. Siapa ya? Siska-sang. Siska-sang sudah belum tadi? Yusuf-sang, mungkin Rika juga udah ya. Oke, Yusuf-sang, onegai shimasu. Ga sunde imashita. Oke, ga sunde imashita. So desu ne. Hai, Rika-san, boleh diulang satu kalimat sih, Mas Eng? Oke, Sensei, bentar. Hai, Bentar deh. hai. Mukashi, hito, Hilang suaranya ya? Mukasi, bentar, hito. Sensei. Oh iya, iya, hai, hai. Takutnya hilang. Daijoubu desu ka, sumimasen. Atau setengahnya deh sampai ini. Hanasireta. Hana, Hanasa, Hanasarita. Sareta. Sareta. Oke, sampai sana dulu ya. Mukasi, hito, Hana Sareta. Oke, siapa yang mau lanjut lagi sampai to sini? Dari ya. Siapa? Ada yang sudah? Siapa yang mau baca? Liasang, sudah Liasang? Boleh bantu dari ya ke to. Ya, Sensei. Hai. Yamano Okuni, Oji Santo. So desu ne. Yamano Okuni Oji-san to. Hai, lanjut lagi dari O sampai akhir. Siapa yang mau baca? Dozo. Apakah ada? Tadi siapa ya yang tuh. Nah, Diasang sudah? Sudah, Sensei. Oke, bisa bantu dari O sini sampai akhir. Hai, dozo. Obasan ga sundeimashita. Oke, Oba Sangga Sunde Imasta. Pintar ya. Mukasi. Dulu pada zaman dahulu. Mukasi. Hito. Hanasareta. Yamano Okuni Oji Sang to Oba Sangga Sunde Imasta. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang kakek dan nenek di pegunungan yang jauh dari kehidupan
orang gitu ya, dari yang terpencil lah begitu ya. Oke, silakan Minasang lihat dulu dan tulis dulu ya. Ini tambah panjang nih. Ditulis dulu saja Minasang, nanti seperti tadi kita baca ya. Hai dozo.
Do desu ka minasan? Owarimashita ka? Sudah? Sudah, Ada yang mau Sensei. baca? Oke, baik. Ada yang mau baca? 3 kata. Silahkan yang saya Saya, ini. Sensei. Silakan Rika-san, onegai shimasu. Hai. Nanemo, terus semata, Oke, omisoka. Omisoka. betul ya. Nanenmo semata. Omisoka. Omisoka itu makanan ya yang memang khas, makanan khas di tahun baru di Jepang ya. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau membaca ini yang saya beri tanda ini? Hai, onegai shimasu. Dare desu ka? Ada yang mau baca? Saya Sensei. Siapa? Siska-san? Iya, Sensei. Hai, hai Siska-san, onegai shimasu. Oji Sanha Yukino Nakawo. Gitu bukan? Oke. Ya, tapi di sini bukan H, tetapi di sini sebagai partikel. Yang ini sebagai partikel, maka dibacanya menjadi wa. Oji sang wa Yukino Nakao gitu ya. Oji sang wa Yukino Nakao. Nah, di sini ditulisnya huruf H, dibacanya kalau sini jadi wa sebagai partikel atau kata bantu. Betul semuanya ya. Oji sang wa Yukino Nakao. Oke, lanjut lagi. Saya minta siapa yang mau membaca nanggung ya sampai sini. Hai, dari deska. Ada yang mau? Liasa. Oke, Liasa. Hai, dozo. Kasao uri ni machi ni dekakemasu ga. Oke, sekai desu. Kasao uri ni machi ni dekakemasu ga. Hai, so desu ne. Lanjut dari ini sampai akhir. Hai, dari deska. Siapa yang mau baca? Boleh, siapa saja. Hari ini sedikit ya. Haryanti izin. Yang ada Faris, Kansa, Kirana, Atalah Kirana, Salsa, siapa lagi? Kansa Salsabil, Salsabila, Bayi Haki, Verlina, Hansen, Andi, Amelia, Farel, Nahdia, Yusuf, Rika, Dahlia, Lia, Siska ya. Dita tidak masuk ya. Haryanti sakit. Ada yang mau baca dari ini yang saya blog? Boleh Boleh siapa? saya. Boleh Farel-san, onegai shimasu. Hitotsu mo oremase deshita. Oke, hitotsu mo urema. Oh, gomenasai. Saya yang salah. Kurang en ya. Sensei. Kurang en. Oke, maaf ya. Pantesan Farel kagok bacanya. Oke, Farel-san mau ichido sekali lagi. Hitotsu mo oremasen deshita. Oke, hitotsu mo uremasen deshita. Ya. Nannen mo semata omisoka oji-san wa yuki no naka o kasa o uri ni yuki no naka no kasa o uri ni machi ni dekakemasu ga hitotsu mo uremasen deshita. Ya. Oke, seperti itu. Ada yang siap membaca ini semua tanpa saya beri waktu dulu? Ada yang siap membaca 3 ini dari sini ke sini? Ada yang siap?
Saya mau coba Silakan. Sensei. Silakan Kirana-san. Dozo. Sampai yang tadi Sensei blok ya? Oh, semuanya juga boleh. Coba. Oke, Hai, coba ya. onegai shimasu. Hai. おじいさんは吹雪になりそうな気配がしたので、傘を売ることを諦め家に帰ることにしました。Kirana-san tuh prodi bahasa Jepang. Kan Hai, sugoi. Sugoi, fasih sekali, bagus sekali ya. Dulu belajar di SMA atau di mana? Pernah belajar otodidak, Sensei. Oh, sugoi. Ya, luar biasa. Benar sekali, tidak ada yang salah. Semuanya tepat ya. Ada yang mau mengulang sama semuanya? Ayo dozo. Dicoba-coba tidak apa-apa, salah juga minasan. Terbata-bata juga tidak apa-apa. Ada yang mau challenge? Challenge, stay. Farel, Hansen mungkin mau coba. Lia, Dahlia, Yusuf, banyak tuh Verlina, Kansa, Fari, Salsa, kemudian Kansa, Bayi Haki, Andi Amelia. Boleh silakan, siapa saja mau coba. Atau tidak perlu semuanya minasang. Sampai sini saja juga boleh. Saya mau Sensei. Boleh Rika-san. Rika-san mau segini? Ya, sedikit aja. Hai. Iya, tidak apa-apa. Hai. Dozo. Oji-san wa. Oh, bentar. Iya. Itu H apa Ma ya Sensei yang huruf kedua? Yang ini? Heeh. Oji sang wa, ini wa. Oh, Ya, ini H tapi dibacanya wa karena kata bantu ya, partikel. Hai. iya. Oji-san wa fufuki. Bu. Oh, fubuki ya. Fubuki sebelahnya ni. Oke, benar ya. Oji isang, tapi dibaca panjang ya, minasan. Oji sang wa fubuki ni. Oke, lanjut lagi. Siapa yang mau baca sampai sini, sampai ga? Hai. Ada yang mau lanjut? Dahlia mau coba? Oke, Yusuf Sa mau coba? Nahdia, Siska atau siapa? Silakan. Bayi Haki, Hansen. Bisa kok, pasti minasang tuh bisa, cuma malu gitu ya. Ada? Saya mau Sensei. Oke, Yusuf Sang mau segini atau mau semua sama seperti tadi? Kirana Sang. Mau coba semua? Atau Satu segini? baris dulu deh. Oke. Hai, dozo. Oji san wa fubuki ni narisona kehai ga shita no de. Shita no de sugoi desu ne. Oji-san wa fubuki ni nari sona kehai ga shita no de. Oke. Siapa yang mau baca sampai sini? Ada yang mau baca dua kata ini? Saya boleh Sensei. Hai Siskasa. Siskasa mau segini atau mau lanjut? Boleh. Segitu dulu aja. Oke. Hai. Dozo.
Kasawo uri. Gitu kan Ah, sensei. u, yang lainnya betul. Di belakang u huruf apa ini? Eh, ri bukan apa? Bukan ri, tapi masih ra, Uru. ri, ru, re, ro. Oh, uru, uru. Betul. Coba diulang. Bisa diulang bacanya? Oh, Kasao. iya, kasawo uru. Betul, kasao uru ya. Ditulisnya wo, dibacanya o saja. Kasao uru. Oke, betul ya. Oke, siapa yang mau baca sampai sini? Memang sulit ya, huruf itu mirip-mirip lagi ya. Tadi tuh siapa yang baca tuh? Kirana ya, Kirana Sang. Kalau ada lomba rodoku, lomba membaca huruf hiragana itu coba ikutan gitu ya. Ya, itu kefasihan, kecepatan ya. Dahlia Sang mau coba? Mau tanya dulu Sensei. Yang Iya, ya. sebelahnya to itu O. Oh, oh, yang ini bukan. Iya. Ya, oh, ditulisnya wo dibaca o. Koto, o, gitu. Oke, silakan dari sini sampai sini. Hai. Mau coba? Iya. Hai, dozo. Koto akirame. Oke, koto o akirame. Betul. Arigatou gozaimasu. Silakan, siapa yang mau baca ini? Sensei izin tanya dulu. Tadi Iya, O-nya boleh. dibacanya koto panjang apa koto Koto O? koto o biasa aja. Koto o, kasa o, uru koto o, akirame. Kalau dicepetin, kasao, uru koto o, akirame. Ya, kalau dibaca pelan biasa seperti o saja. Kasao, bukan o ya tapi o. Kasao, uru koto o, akirame. Seperti itu ya. Oke. Oke, lanjut lagi. Siapa Nahdiasa? Bisa Boleh, tuh Sensei. baca? Boleh. Hai, onegai shimasu. Ie ni kaeru. Hai, betul. Ie ni kaeru. Oke, ie ni kaeru. Lanjut sampai sini. Oke. Bayi Hakisa, apakah bisa bantu baca Bayi Hakisa? Bagi Atau Haki Salsa? izin off mic Sensei masih di Oh, jalan. oke, siap-siap. Salsa. Oke, Sensei. Oke, coba ya. Nih. Koto ni shimashita. Oke, betul. Semuanya koto ni shimashita. Seperti itu minasang ya. Oji-san wa fubuki ni nari sona kehai ga shita no de kasa o uru koto o akirame ie ni kaeru koto ni shimashita. Seperti itu minasang ya. Kalau melihat Ehong, buku bergambarnya, cerita bergambarnya menarik minasang karena ada visual. Mungkin kita tertantang cerita apa sih ini. Tapi kalau tulisan begini memang tidak menarik minasang, apalagi minasang belum tahu artinya sehingga kalau baca ya apa ini mungkin apa ya ketertarikannya kecil ya, tetapi mungkin yang memotivasi minasang adalah minasang bisa mengucapkan setiap huruf hiragana yang sudah minasang pelajari ya. Jadi minasang tahu mana yang pada saat mana H ini dibaca H dan pada saat bagaimana dibaca wa ya. Mungkin awal-awal akan dibaca wa tapi sering dengan banyak yang minasang baca maka minasang akan tahu oh itu adalah partikel ya bukan sebagai huruf maka dibaca wa bukan H gitu ya. Seperti ini. Oke, seperti itu minasang. Nah, yang lainnya ini kan lumayan banyak ya. Satu-satu juga untuk membaca satu kalimat juga butuh waktu. Jadi saya akan tugaskan kepada minasang tidak perlu dikumpulkan ya, tidak perlu dikumpulkan tulisannya. Minasang baca
dan berkelompok. Minasan kan punya teman satu prodi ya, atau kalau yang sendirian kan gak ada temannya, boleh bergabung dengan yang lain Minasan. Misalnya ada yang dari geografi atau dari PAUD misalnya ya, sendirian boleh bergabung dengan yang lain. Atau kalau yang sendirian, sensei saya sendiri, nggak ada waktu bertemu dengan teman di prodi lain. Nah, kalau sendirian, saya minta minimal ya, minimal yang satu orang itu membaca 2 paragraf, yang bebas yang mana saja, 2 paragraf. Tapi kalau yang satu prodinya bisa 4 orang gitu ya, 3 orang, silakan Minasang coba baca ini semuanya gitu ya, satu persatu disaling bantu. Oh ini baca apa, kemudian diulang. Pekan depan saya akan minta Minasang membacanya ya. Kalau memang misalnya Kirana prodi apa? Fisika atau matematika? Atau statistik? Kirana ada 2. Atalah Kirana atau yang tadi membaca Atalah Kirana atau Kirana Kancahaya? Saya sensei Atalah Kirana. Atalah Kirana. Prodi apa? Pendidikan khusus. Fakultas Oh, Ilmu Pendidikan. pendidikan khusus. Sendirian ya? Iya. Oh iya, ya udah beruntung bisa baca ya. Maksud saya gini, kalau Kirana dari prodi yang ada temennya gitu ya. Nah, kesempatan tuh jadi bisa belajar dari Kirana, maksud saya begitu. Tapi Kirananya kebetulan sendiri gitu ya, dari pendidikan khusus ya. Oke, baik, tidak apa-apa. Dicoba saja dulu Minasang ya. Setidaknya Minasang bisa mengaplikasikan semua huruf hiragana yang sudah dipelajari ya. Salah-salah dikit wajar. Seperti tadi, ru dibaca ri tidak apa-apa karena itu masih satu deretan ya. Nanti juga diperbaiki. Oh, jadi Minasang akan ingat dari kesalahan yang dibuat. Seperti itu. Ideska Minasang? Ya, dicoba saja dulu semampu Minasang. Syukur-syukur ada teman satu prodi yang bisa sama-sama belajar. Kalaupun tidak, Minasang misalnya belajar sendiri, coba sajalah 2 paragraf Minasang baca. Dari 2 paragraf ini akan menemukan banyak huruf ya yang berbeda dari huruf hiragana, sehingga Minasang membaca huruf-huruf yang berbeda atau bahkan akan menemukan huruf yang sama sehingga berulang. Itu salah satu cara untuk Minasang lebih cepat bisa mengenal huruf hiragana, lebih cepat hafal gitu ya. Sehingga nanti kalau sering menemukan, sering baca, Minasang akan fasih membacanya. Ya, seperti itu bisa dipahami untuk tugasnya Minasang? Ideska? Ya, untuk hari ini itu saja dulu Minasang. Kita sudah sedikit fukushu mengulang tentang materi-materi pada saat UTS yang banyak sekali, bukan banyak sekali, cenderung melakukan kekeliruan, dan kemudian kita mengaplikasikan huruf-huruf hiragana sudah kita pelajari dalam wacana atau teks berbahasa Jepang. Ya, pekan depan kita akan coba baca, kalau masih ada waktu mungkin kita akan coba review sedikit katakananya supaya tidak lupa. Nanti diulang kembali, mungkin akan saya munculkan latihan-latihan berupa wacana yang sudah ada hiragana dan katakana, sehingga Minasang bisa mempraktikkan atau bisa membaca huruf-huruf hiragana katakana dari teks-teks berbahasa Jepang ya. Nanti kalau ada waktu dan tidak Minasang sudah hafal, maksudnya sudah tidak pusing dengan hiragana katakana, mungkin akan saya kenalkan huruf kanji ya, beberapa saja yang mudah yang berkenaan dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Baik, sampai di sini Minasang. Mohon maaf saya akhiri lebih cepat hari ini. Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau bertanya? Silahkan boleh. Sensei, Iya, silahkan Dahlia-san. kalau UAS kira-kira yang keluar nanti katakana aja atau gimana Sensei? Nah, kalau UAS itu rencananya saya hiragana katakana. Hiragana katakana. Gabungan. Mudah-mudahan ya siap ya. Matai Heng Deskedo ya memang berat ya, tetapi justru kemunculan huruf katakana itu dalam tulisan Jepang itu jarang Minasang. Ya, dalam wacana-wacana tulis baca Jepang itu ada, tetapi kemunculannya sedikit, persentasenya
ya mungkin paling 10%, 5% nggak akan banyak minasan. Justru yang paling banyak adalah hiragana. Itu. Ya, justru hiragana itu yang menurut saya ya bukan tidak penting, katakana juga penting, tetapi kemunculannya akan lebih sering hiragana. Apalagi kalau belajar kanji, kemunculan kanji akan lebih banyak daripada hiragana dan katakana. Ya, seperti itu. Jadi dicoba, makanya saya akan terus coba minasan untuk membaca meskipun mungkin dalam satu paragraf, 2 paragraf, supaya terus hiragananya kepake dan keinget terus ya. Oke, baik. Ada lagi yang mau disampaikan atau bertanya? Ini Sensei izin sampaikan aja. Iya, tidak apa-apa. Tadi yang sakit ada 3 orang. Oh, Haryanti, siapa Haryanti? ya, Intan sama Jessica. Oh, oke. Terima kasih ya. Terima kasih informasinya. Baik. Ada lagi? Dan Liesang, oke. Yang lainnya? Aman ya? Mudah-mudahan kita sisa ada 6 kali tatap muka sampai ke UAS. Mudah-mudahan hiragana menjadi bekal minasang, katakana. Jadi nanti kalau ketemu huruf-huruf Jepang udah bisa baca. Dan itu kebanggaan buat minasang ya. Karena minasang bukan prodinya tapi bisa baca. Ya, apalagi kalau sudah lihat kanji gitu ya. Oke, baik minasang, saya izin mengambil dokumentasi. Kalau bisa menyalakan kamera silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Oke, baik. Tidak ada lagi. Oke, masih ada. Baik, kalau tidak ada saya ambil ya dokumentasi Ichi. Oke. Oke, Ichi Nisang, hai. Hai, baik minasang. Otsukare sama desta mata raishu. Assalamualaikum. Sebentar minasang. Saya salah, sumimasen. Nyalakan kamera, saya bukan screenshot, malah yang lain kepencet. Sumimasen. Sekali lagi ya. Ya, tolong nyalakan dulu sebentar ya. Oke. Siap, semuanya sudah bisa diambil ya. 1, 2, 3, ichi, nisang, hai, cheese. Oke, ya. Selesai semua. Otsukare sama desta mata raishu minasang gambatte kudasai. Assalamualaikum minasang. Hai. Oke, saya izin matikan ya. Hai.